Pengajian kita seperti biasa ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terkait apa seharusnya kita bagaimana untuk menjadi dan menjunjung tinggi sifat atau karakter kita, yaitu hubungan dengan iman, cinta tanah air sebagai daripada iman. Kita semua agama Islam ya. Kita semua beragama Islam. Tentu agama Islam itu mengajarkan kepada kita, Islam itu mengajarkan kita tentang bagaimana perdamaian. Islam itu mengajarkan kita bagaimana tentang kebersamaan. Islam juga mengajarkan kita tentang kesetiakawanan. Islam pula mengajarkan kita tentang toleransi dan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sebaliknya, tentu Islam melarang daripada kita semua untuk bersifat berlebihan. Karena dalam hadis disebutkan, kita juga kitab hadis sebelumnya di kitab beberapa hadis hikam tentang hikmah. Di kelas usul awal itu sudah kalian ngaji kitab Mukhtarul Hadis. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa iyyakum wal ghuluwa fiddin fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Yang artinya, hindarilah oleh kalian semua tindakan melampaui batas atau yang namanya dalam Islam itu ghulu. Apa? Ghulu dalam beragama. Sebab sungguh yang namanya ghulu itu dalam beragama telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian di antara daripada sikap berlebihan itu adalah, atau sikap melampaui batas itu adalah bersikap radikal. Tahu ya? Bersifat radikal dengan segala bentuknya yang menyelisihi daripada syariat. Padahal Al-Quran sudah jelas, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam yang kita kenal juga merupakan agama yang universal. Ajarannya mengedepankan daripada kasih sayang, kebaikan bagi seluruh alam semesta. Sering kalian mendengar dan menghayati abah yai selalu tidak lepas dan sering mengatakan hadis ini, irhamu ahlal ardi yarhamkum manfisama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya engkau itu akan disayang oleh yang ada di atas langit. Artinya engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah sebagai santri kita itu, beberapa kisah tentang turunnya rahmat Allah itu sebab daripada kasih sayang. Imam Al-Ghazali, maksud surga bukan karena banyak karena kitabnya, bukan karena sholat malamnya, bukan karena ibadah yang lainnya, tetapi beliau mendapatkan rahmat karena belas kasihannya kepada seekor lalat yang hinggap di bak tindanya Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, ada kisah yang sebaliknya lagi. Ketika seseorang wanita itu masuk neraka karena hanya masalah kucing, karena masalah
hewan juga. Karena apa? Dalam hadis yang kemarin di soal hadis mengatakan bahwa dakhalat imra'atun nar fi hirratin robatat falam tutmimha walam tandaha takulu min khosyasil ardi. Masuk neraka seorang wanita yang gara-gara seekor kucing yang ia ikat tanpa diberi makan. Wanita mengikat kucing tanpa ia memberi makan, atau kucing tersebut dilepas agar mencari mangsanya di luar. Akhirnya karena kelaparan mati. Sebab itu wanita tersebut masuk neraka. Artinya begini, membunuh hewan, membunuh kucing itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Apalagi membunuh manusia yang tak salah. Artinya dengan mentradisikan kita baca Al-Quran yang kita harapkan di sini, yang kita duduk bareng, dengan kita selalu mentradisikan Al-Quran, kita sholawatan, kemudian manakibah, terus mengaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang selalu kalian lakukan setiap hari, ngaji kitab kuning dan sebagainya. Mudah-mudahan mampu memenuhi kita itu dari paham-paham radikalisme, sekularisme dan lain sebagainya. Dan semoga Allah itu selalu melindungi kita dan anak keturunan kita dari jeratan yang namanya radikalisme atas nama agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada quotes yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita bersikap toleransi sesama. Yang pertama, menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian Tuhan yang inginkan keberagaman. Mengapa kita justru permasalahkan? Ya, pengingat untuk kita semua agar kita dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga daripada keutuhan NKRI, menjaga daripada keutuhan negara kita akan selalu utuh tanpa lagi yang namanya perselisihan karena yang namanya perbedaan. Tetapi perbedaan itulah yang menyebabkan kita menjadi kuat. Kata Allah, wa ikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.